Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya yang Zeni Arfani, NIM 2016 31189 dari Institut Teknologi PLN Jakarta. Hari ini saya akan membahas satu topik yang berjudul penerapan teknologi augmented reality sebagai media pembelajaran hardware jaringan komputer dengan metode markerless. Nah, sebelum itu saya akan membahas apa sih latar belakang saya mengambil topik atau judul ini. Yang pertama, berdasarkan data dari Interaction Design Foundation, bahwa augmented reality merupakan salah satu tren teknologi yang sangat berkembang pesat saat ini. Kemudian yang kedua, mengapa saya mengambil latar belakang ini juga berdasarkan dari data kuesioner yang telah saya berikan kepada 61 orang responden mahasiswa dari Institut Teknologi PLN maupun dari di luar Institut Teknologi PLN yang telah mempelajari jaringan komputer. Dari data itu bisa disimpulkan bahwa sebagian besar belum mengetahui tentang augmented reality ataupun jaringan komputer. Nah, dari situ saya menemukan suatu ide menggabungkan antara augmented reality dengan jaringan komputer sehingga bisa menjadi suatu alternatif media pembelajaran yang menarik, sehingga mahasiswa bisa melihat visualisasi dari hardware jaringan komputer secara 3 dimensi menggunakan teknologi dari augmented reality yang sudah berkembang saat ini. Nah, dari latar belakang tadi, rumusan masalah yang bisa saya petik itu ada 3. Yang pertama, bagaimana sih cara membuat media pembelajaran yang menarik bagi mahasiswa. Kemudian yang kedua, bagaimana menerapkan metode markerless ke dalam aplikasi. Kemudian yang ketiga ada bagaimana memperkenalkan teknologi augmented reality kepada mahasiswa. Nah, dari rumusan masalah tadi yang sudah dijelaskan, kemudian dari latar belakang juga dapat ditarik satu tujuan, yaitu tujuannya adalah yang pertama mengembangkan teknologi augmented reality sebagai media pembelajaran hardware jaringan komputer yang menarik dan interaktif, sehingga nantinya mahasiswa bisa mengetahui visualisasi dari hardware jaringan komputer yang sedang dipelajari, ataupun jika mahasiswa tersebut belum pernah mempelajari, jadi makin tahu nih hardware jaringan komputer ini ternyata seperti ini. Nah, kemudian bagaimana penerapan metode markerless pada aplikasi augmented reality yang akan dibuat sehingga nanti bisa melacak objek 3 dimensi yang nanti akan digunakan pada aplikasi. Kemudian tujuannya juga memperkenalkan teknologi augmented reality kepada mahasiswa. Dari 61 responden pada kuesioner, 28 responden itu belum mengetahui teknologi augmented reality. Padahal kemungkinan besar mereka mungkin sudah menggunakan teknologi augmented reality, tapi belum mengetahui ternyata mereka sudah menggunakan teknologi augmented reality. Nah, jadi di sini saya akan memperkenalkan teknologi augmented reality itu seperti apa kepada mahasiswa. Kurang lebih tujuannya seperti itu. Lalu apa sih manfaat yang dapat didapat setelah dari latar belakang tadi? Bisa dikemukakan manfaat yang akan diperoleh ketika sudah mengimplementasikan dari penerapan metode tadi. Nah, manfaatnya itu yang pertama, diharapkan aplikasi ini bisa menjadi sarana pembelajaran yang menarik dan interaktif. Jadi ketika mahasiswa belajar itu tidak hanya berdasarkan modul ataupun berdasarkan video ataupun berdasarkan PowerPoint dari dosen misal, itu
Ketika diterapkan di aplikasi ini, diharapkan bisa menarik minat mahasiswa dalam mempelajari hardware. Kemudian yang kedua, juga dapat memudahkan mahasiswa dalam mempelajari hardware. Nanti juga di dalam aplikasi itu akan diberikan suatu informasi, fungsi, dan juga cara kerja dari hardware jaringan komputer yang dipilih dalam aplikasi. Kemudian manfaat yang ketiga itu nanti setelah diimplementasikan ke dalam aplikasi, diharapkan mahasiswa yang sebelumnya tidak mengetahui teknologi augmented reality itu seperti apa, jadi mengetahui teknologi augmented reality. Nah, selanjutnya penelitian terdahulu dari topik ini ada beberapa yang saya ambil, kurang lebih ada 5. Bisa dilihat ada need assessment, penerapan metode pembelajaran pengenalan hardware, dan lain-lain yang sudah ditampilkan di layar. Nah, dari kelima penelitian ini saya simpulkan bahwa dari kelima ini sama-sama menggunakan teknologi augmented reality, kemudian sama-sama menampilkan objek 3 dimensi, kemudian sama juga menggunakan Android, kurang lebih beberapa menggunakan metode marker dan beberapa menggunakan metode markerless. Nah, saya di sini akan menjelaskan metode markerless itu apa sih dan bagaimana sih cara pakainya atau cara penggunaannya. Di sini metode markerless itu adalah metode di mana tidak memerlukan suatu marker atau penanda. Biasanya penanda itu berupa gambar hitam putih ataupun gambar marker yang sudah diletakkan ke dalam Vuforia, sehingga nanti ketika smartphone atau melacak objek itu sudah objek tadi nanti akan tampil di atas marker tadi. Nah, metode markerless itu tidak memerlukan penanda seperti itu, karena metode markerless itu akan memproyeksikan objek berdasarkan lingkungan sebagai targetnya. Seperti contohnya di sini ada game Pokemon Go. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi di game itu tidak ada penanda. Jadi dia berdasarkan lingkungan. Nanti lingkungan itu sebagai target dari objek virtual, sehingga nanti ketika smartphone atau HP teman-teman diarahkan ke suatu lingkungan, itu nanti objeknya akan tampil di lingkungan yang diarahkan oleh smartphone tadi. Kurang lebih seperti itu. Nah, metode penulisan tugas akhir yang saya ambil itu adalah menggunakan metode Multimedia Development Lifecycle atau MDLC. Nah, di sini ada konsep itu apa? Di sini konsep itu termasuk analisis kebutuhan, analisis sistem berjalan, analisis sistem usulan, kemudian ada pengumpulan data seperti apa. Di sini saya menggunakan kuesioner dan juga studi pustaka. Kemudian analisis sistem seperti apa, analisis kebutuhan datanya seperti apa, data yang dibutuhkan apa aja, dan lain-lain. Itu semua termasuk ke dalam tahap konsep. Nah, kemudian yang kedua dari tahap MDLC ada desain atau perancangan. Di sini perancangan yang saya pakai ada pemodelan UML, seperti misal use case-nya seperti apa, database-nya seperti apa, sequence-nya seperti apa, itu termasuk ke dalam tahapan perancangan atau desain. Kemudian di desain juga itu ada perancangan proses. Perancangan proses itu alur dari aplikasinya seperti apa, itu juga dijelaskan di perancangan. Kemudian ada perancangan antarmuka atau interface. Nah, di perancangan interface itu
dirancang bagaimana sih tampilan eh, halaman utamanya seperti apa. Misal buttonnya ada 3 atau buttonnya ada 5, itu semua dirancang di tahapan perancangan atau desain. Kemudian di desain juga ada perancangan storyboard atau alur-alur jalan dari menu atau halaman yang tadi sudah didesain. Itu alur-alur dari menu tadi diletakkan ke dalam satu wadah storyboard sehingga nanti jelas alur, misal dari alur menu 1 ke menu kedua itu lebih jelas ketika digambarkan ke dalam bentuk storyboard. Nah, itu termasuk ke dalam tahapan perancangan atau desain. Kemudian di MDLC itu juga ada material collecting. Nah, material collecting ini apa? Material collecting di sini pengumpulan aset-aset. Nah, pengumpulan aset-aset seperti foto ataupun video ataupun misal nantinya saya akan menggunakan suara, itu semua aset-aset tadi dikumpulkan ke dalam material collecting. Nah, karena di sini saya akan menggunakan objek 3 dimensi dari hardware jaringan komputer, di sini saya menggunakan 4. Ada di sini saya menggunakan 4 objek hardware, ada router, ada switch, hub, dan juga bridge. Nah, itu objek tadi digambarkan di Blender, lalu aset-aset tadi termasuk ke dalam material collecting dari aplikasi yang akan saya bangun. Kemudian misal saya menggunakan tambahan objek lain, misal ada komputer atau apa atau kabel, itu bisa masuk ke dalam material collecting. Atau aset-aset yang akan saya download di store dari Unity itu masuk ke dalam material collecting. Kemudian ada assembly itu pembuatan aplikasi. Nanti setelah aplikasinya jadi, aplikasinya akan di testing. Nah, di tahap selanjutnya ada testing. Testing itu apa? Testing itu pengujian aplikasi menggunakan pengujian black box. Nah, setelah aplikasinya diuji dan tidak ada kendala ataupun masalah, nanti akan didistribusikan atau diimplementasikan ke mahasiswa. Jika masih ada beberapa masalah, kemungkinan besar akan saya lihat lagi ke tahap konsep apa sih yang masih salah atau masih belum tepat. Nah, nanti diperbaiki dari tahap awal lagi, kemudian sampai ke testing lagi. Nah, setelah tidak ada kendala lagi, baru bisa didistribusikan. Kurang lebih tahap MDLC seperti itu. Nah, di sini saya akan menggambarkan perancangan atau desain dari aplikasi yang akan saya bangun. Nah, ketika membuka aplikasi, akan ditampilkan logo Unity 3D sebagai branding. Kemudian masuk ke halaman utama. Setelah splash screen-nya hilang, nanti muncul ke halaman utama. Di halaman utama ini ada 3 button atau 3 tombol. Ada tombol mulai, tombol panduan, dan juga tombol keluar. Nah, ketika user atau pengguna mengklik atau menekan tombol mulai, maka akan menampilkan menu mulai. Dan di menu mulai ini ada 2 halaman. Ada 2 halaman augmented reality-nya. Yang pertama, menampilkan 4 objek menu yang akan ditampilkan. Yang pertama, objek menu router, switch, hub, dan juga bridge. Nah, misalkan user tadi mengklik tombol 1 itu router. Nah, nanti setelah diklik tombol 1 router, akan diarahkan ke halaman ini, halaman augmented reality kedua, yang akan memperlihatkan router secara 3 dimensi. Nah, lalu kita tekan tombol atau button kembali, maka akan kembali ke halaman utama. Nah, setelah itu pilih, jika user memilih button panduan, nanti akan menampilkan halaman menu panduan. Nah, di halaman menu panduan ini akan menampilkan
penjelasan singkat tentang cara menggunakan aplikasi ini berbentuk teks. Nah, di halaman menu panduan, lalu ada button keluar untuk keluar dari aplikasi. Nah, kurang lebih seperti ini perancangan dari desain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang dalam kata-kata ataupun kurang dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.